Shalom, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 26 Juni 2022 akan dilayani oleh Ibu Heni Sayoko. Ibadah Baskara Sawah Kamis 23 Juni 2022 akan dilayani oleh Bapak Stefanus Pulu STH. Ibadah Yud Sabtu 25 Juni 2022 akan dilayani oleh Jenny Gabriela. Ibadah Wanita Sabtu 25 Juni 2022 akan dilayani oleh Ibu Tri Sulistyo. Ibadah Sekolah Minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan Sekolah Minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat melalui BCA di nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui BCA di nomor rekening 0640 693916 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui OVO di nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui Shopee di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui Dada di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa subscribe ya. Kami, segenap pengurus dan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu dapat Islam, dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, dapat menghubungi Bapak Gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, marilah kita satukan hati untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa hari ini Kau telah memberikan kami berkat kesehatan, sehingga kami bisa berkumpul saat ini untuk melakukan suatu apapun Tuhan. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Berkati kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Lancarkan ibadah kami Tuhan mulai dari awal hingga akhir Tuhan. Ketuk hati kami Tuhan, siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Berkati juga mereka yang sedang dalam perjalanan Tuhan menuju ke tempat ini Tuhan. Jaga lindungi Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya malapetaka kecelakaan apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat satu pujian. El Shaddai.
Haleluya. Kita sama-sama satu pujian. Dalam Yesus kita bersaudara. Satu pujian, jalan serta Yesus. Gini-gini loh. Kita semangat buat Tuhan, amin. Sekali lagi, jangan sertai Yesus.
kita semuanya tentang Tuhan Yesus. Tuhan
mengucap syukur Tuhan buat kasih yang Kau limpahkan kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur buat anugerah yang Kau berikan kepada kami yang begitu melimpah kasih-Mu atas kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, setelah kami memuji dan memuliakan nama-Mu, mari Roh Kudus berkenanlah atas kami. Urapi hamba-Mu dan kami semuanya untuk bisa mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kami. Mari Tuhan berbicara untuk kami. Pimpin kami dari awal hingga pada akhirnya, sehingga kami boleh bertumbuh iman kami, sehingga kami boleh diperbaharui cara pikir kami, untuk kami terus beriman dan mengikuti agama. Oleh sebab itu Bapa, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, dan seluruh jemaat Tuhan tempat ini, Engkau akan terus mengurapi, sehingga firman ini menjadi rema, sehingga firman ini menjadi tuntunan hidupnya, dan mengarahkan hidup kami lebih baik dan lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan penyampaian firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik. Salam. Puji Tuhan. Mohon izin saya buka masker, boleh Pak? Akhirnya saya boleh buka masker. Memang peraturan pemerintah sudah membebaskan kita boleh dibuka maskernya. Akan tetapi pemerintah hanya membatasi kita apabila di luar ruangan, dan kalau di dalam ruangan kita harus jaga jarak. Sekalipun toh ada yang membuka masker dari Kementerian Agama, boleh kalau ada jarak ya 1 meter bahkan sampai 2 meter apabila dia ada di depan audiens. Itu yang diperbolehkan. Dan kita tetap berdoa karena pemerintah masih menganjurkan kita memakai protokol kesehatan. Sekalipun saudara sudah tidak lagi cuci tangan, tadi cuci tangan enggak tadi? Sudah enggak ya. Prokesnya hanya masker selalu dipakai. Karena kita sudah sering memakai masker, pertanyaannya, saudara senang selalu pakai masker atau tidak? Tidak senang pakai masker. Kenapa? Gak kelihatan listriknya. Jujur banget ya. Sebab saya pelayanan di GBS daerah Pacet, dia berkata, Pak, saya senang pakai masker. Sebaliknya, orang yang di daerah senang pakai masker, sementara yang di kota nggak senang pakai masker. Ini berbeda ya. Wah, ini satu kabar yang luar biasa. Kenapa? Saya tanya, kok nggak dibuka? Soalnya saya nggak pakai, tadi katanya nggak pakai lipstik. Lalu saya nggak pakai bedak terlalu banyak Pak. Jadi bedaknya gimana ya, di mata aja Pak. Ya. Jadi kan nggak kelihatan juga kan di bawah hidung sini kan nggak kelihatan, kan nggak boleh dibuka Pak. Dia bilang gitu ya. Oke, kalau begitu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Pak, kami ini bukan perkara pakai masker ataupun tidak pakai masker. Kami sedang menghemat biaya. Loh, kok bisa begitu? Iya. Berarti dari penghasilan suami 30% tidak kami gunakan. Wah, suami-suami berkata, haleluya. Ternyata istri saya bisa menghemat 30%. Persoalannya tuntutan dari istri, perkara 30% tetap harus kau kasih kepadaku. Kalau tidak 100%, hati-hati. Bisa urusan dengan saya. Dia bilang begitu. Lupa, lihat. Peraturan di rumah lebih kejam daripada peraturan hukum Taurat. Jam. Kenapa? Karena di rumah itu banyak aturannya. Beda dengan di gereja. Di gereja hanya beberapa peraturan.
kalau kita sudah sesuai dengan peraturan dan apa yang menjadi arahan Bapak Gembala, arahan hamba Tuhan di gereja, selesai. Yang penting kita tidak melanggar firman Tuhan, maka kita akan jalan terus. Nah, hari ini kita akan melihat sejauh mana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka dulu di dalam Yeremia 29 ayat 11. Bisa diklik. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, kalau saudara membaca dan merenungkan firman ini, luar biasa. Ini adalah firman Tuhan yang menjadi kekuatan bangsa Israel. Kenapa? Saya ingin mau sampaikan. Salah satu mata kuliah yang sempat saya pelajari adalah waktu itu bersama Bapak Gembala. Ya. Bagaimana bangsa Israel ini berada di pembuangan Babel selama 70 tahun. Dia memiliki pengharapannya hopeless. Jadi harapannya tidak ada lagi harapan untuk masa depan. Dia, firman Tuhan ini muncul yang disampaikan sendiri oleh Allah kepada nabinya, dan dia berkata, disampaikan kepada bangsa Israel, dan dia berkata di situ, sebab aku, Allah sendiri yang berbicara, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Satu, apa? Bukan rancangan kecelakaan. Lalu yang kedua, memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Saya mau tanya, saudara, sebelum kita lanjut, saudara punya masa depan enggak? Yang punya masa depan angkat tangan. Yang enggak punya masa depan? Enggak angkat tangan. Inilah yaitu yang membuat rusak gereja dan negara. Kenapa? Ada dua pilihan. Punya masa depan, nggak punya, nggak mau angkat tangan. Nggak punya masa depan, juga nggak mau angkat tangan. Ini kita mau doakan yang di bagian mananya kira-kira begitu. Ini yang susah, kami juga hamba Tuhan. Jadi mulai sekarang jangan takut, jangan malu. Kalau saudara berani mendengar firman Tuhan dan firman itu menjadi kekuatan bagi saudara, saudara harus yakin. Tadi pagi pendeta muda Otnil bertanya kepada jemaat di Yerusalem Baru, apakah semuanya di sini mengaminkan firman Tuhan? Amin. Apakah masih ada amin? Jawabannya apa? Masih. Jawabannya ada. Kadang-kadang kita berkata amin, semuanya pada amin. Iya loh. Tapi dia ada amin. Dia bilang ada, bukan amin. Dia mintanya yang adanya, bukan aminnya. Tetapi apapun esensi daripada yang dikatakan itu, ada satu motivasi bahwa hamba Tuhan itu ingin, rindu setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ada pertumbuhan iman. Amin. Iya. Nah, di sini dikatakan pertanyaannya, kalau saudara tidak memiliki masa depan, kira-kira masa apa yang akan saudara inginkan? Mungkin saudara ragu-ragu dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara ragu-ragu dalam kira-kira selama ini kita sudah melewati masa pandemi dan sekarang sudah menuju endemi. Ya, saudara tahu itu. Dan sekarang kita akan menuju ke zero. Tidak ada lagi yang dinamakan COVID-19. Ada berapa varian, saudara mengikuti itu? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, COVID-19. Ya,
yang disebut varian Alpha. Lalu yang kedua Delta. Kalau yang pertama, yang langka apa? Masker. Ikutin. Yang kedua minyak. Yang lebih paham daripada bapak-bapak ya. Lalu yang ketiga, apa? Yang ketiga? Ya, sanitizer, yaitu untuk sanitizer itu ya, apa untuk cuci tangan itu ya? Nah, itu dia. Ada 3 varian yang membuat kita dan melanda semuanya. Mestinya yang dikhawatirkan apa? COVID-nya, virusnya, bakterinya. Tetapi yang langka tidak ada hubungannya dengan COVID, ya kan? Kita lihat di dalam Amsal 19 ayat 20. Kita akan lompat juga Amsal 23 ayat 18. Ayat 19 ayat 20 dulu. Berbunyi demikian. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 23 ayat 18. Karena, baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena amin. Wah, belum baca ini. Ayo sempat. Baca yuk salah, repot. Iya kan? Lah ya apa? Cuma agak di sini yang bocor tok lho salah. Apa meneng apa? Meneng minyak. Oh, mana? Ya. Ayo. Amsal 23 ayat 18. 1, 2, 3. Karena amin. Yakinlah, katakan kepada kanan kiri saudara yang terdekat bahwa harapanmu tidak akan hilang, masa depanmu tidak akan pernah hilang. Amin. Amin. Mungkin saudara mengalami krisis kekhawatiran dalam hidup saudara, dalam ekonomi saudara, dalam keluarga saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam hubungan nikah saudara, antara orang tua dengan anak, mengalami ada satu masalah yang mungkin saudara tidak bisa ceritakan di sini, tetapi saudara bisa ungkapkan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ada janji Tuhan. Amin. Janjinya apa? Ya dan amin. Kalau Tuhan yang berjanji, pasti digenapi, pasti terjadi. Beda dengan kalau saya yang berjanji. Manusia yang berjanji beda lagi. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Dunia mengakui, ternyata memang benar, kenyataannya memang begitu. Banyak janji-janji tetapi tidak terrealisasi. Betapa sakitnya orang sedang mendengar dan menerima janji. Apalagi kalau ditambah janji manis. Memang yang namanya janji itu rasanya manis. Sekalipun kita belum menerimanya, tetapi rasanya sudah sampai dan kita rasakan manis rasanya. Nah, saya mau merubah yang ini. Tuhan berjanji, Tuhan ingin memberikan yang manis itu kepada saudara. Kita akan melihat di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Itu tadi baru pendahuluan. Yesaya 43 ayat yang keempat. Kita akan membacakannya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini berbicara tentang nubuatan yang diberikan Allah, janji yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Itu yang menjadi latar belakangnya. Karena kita akan melihat kiblat kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai
Israel secara rohani kembali kepada bangsa Israel yang di zaman perjanjian lama, ya, jangan yang sekarang. Ya. Di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel itu, bagaimana Tuhan mendidik bangsa Israel itu, bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel itu, bagaimana Tuhan berperan menjadi rajanya bangsa Israel itu, juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Loh Pak, kok bisa? Ini kan terjadi firman Tuhan untuk bangsa Israel. Saya mengatakan, jikalau kita sudah percaya yang namanya Allah Israel itu, siapa Allah Israel? Ada yang tahu? Allah yang disembah siapa? Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Yakub. Ini adalah generasi bapak-bapak leluhur kita yang menyembah satu Allah, yang menyembah Allah yang hidup, menyembah Allah yang benar-benar memelihara, memperhatikan hidup umatnya. Itu juga sama dan sampai kepada kita di gereja ini. Kalau kita wis mantep marang Gusti Yesus, nah ini orang Jawa, gitu. Maka apapun yang terjadi, jangan sampai kita terjadi atau ada jarak di antara kita. Kadang-kadang pemerintah ini berlawanan dengan kita. Kalau selama pandemi kita harus berjauhan, menjaga jarak. Tetapi Tuhan tidak mau jaga jarak dengan kita. Amin. Sepertinya saudara kok bingung, maksudnya gimana? Tuhan mau selalu dekat dengan kita. Tuhan tahu kalau Dia jauh dari kita atau kita yang menjauh dari Tuhan, maka kita merasa lemah. Kita merasa tidak mampu. Kita merasa tidak ada memiliki satu kekuatan. Tidak ada spirit dari Allah yang turun untuk kita bisa berjalan bersama keluarga kita, bersama pasangan kita, bersama anak-anak kita, bersama karir kita, pelayanan kita, apapun itu tanpa Tuhan. Jangan katakan aku bisa. Gelarmu, pendidikanmu, kemampuanmu, kekayaanmu, apapun yang kamu miliki, apapun yang kita sedang banggakan hari ini, tidak akan dapat membeli kasih Kristus. Amin. Kenapa? Karena satu yang harus saudara tahu. Ini ada gambar salib. Ini menunjukkan apa? Setiap gereja saya jumpai, saya masuk, pasti ada gambar salib di depan. Kenapa? Ada yang tahu? Ini bukan menunjukkan bahwa identitas Kristen saja, tetapi ini menjadi kiblat kita. Kenapa? Karena disinilah, kalau orang dunia berkata apa? Ada jinnya ya. Saudara setuju nggak ada jinnya? Ya? Apa itu jin? J-I-N. Jin. Saya setuju. Kalau saudara saya bilang setuju, kelihatannya saudara matanya langsung nolak ke saya. Melihat saya, mendeliki saya. Karena jin itu Jesus di Nazaret. Nah, ya kan? Berarti Yesus dari Nazaret ada di sini. Benar. Kiblatnya di sini tidak ada yang bisa menggantikan, membayar, menebus dosa-dosa manusia yang telah rusak kelakuannya tanpa ada penebusan dosa. Tidak ada yang kita bisa banggakan dalam hidup ini. Harta benda kita, kekayaan kita, apapun lah. Hutang bisa dibayar hanya dengan kematian. Kebetulan saya itu mantan RT. Kalau saya tidak bilang stop Pak, tahun ini saya tidak mau jadi RT, ganti yang generasi berikutnya. Sampai hari ini saya diminta jadi RT terus. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan kalau menjadi pemimpin, anak-anak Tuhan kalau jadi RT, anak-anak Tuhan kalau jadi ya
menduduki jabatan di organisasi masyarakat, cara memimpinnya berbeda dengan bukan anak-anak Tuhan. Itu yang saya mau kasih tahu. Sehingga pada waktu warga kami yang meninggal punya utang banyak. Apa istilahnya kalau orang Jawa gimana ya? Ada abang titil, you know abang titil. Itu yang itu saya terjemahkan itu, kalau ngaku itu abang titil, gitu. Nah, itu setiap kali pagi, siang, sore, ya tuh datang ke rumah, wetok-wetok rumah terus. Ya, kalau sekarang berkata debt collector gitu ya. Tapi kalau debt collector kan urusannya agak besar ini ya. Tapi yang namanya ini kecil-kecil ya kan. Semuanya gali lubang tutup lubang. Hidupnya seperti itu saja. Dah rasanya ngenes. Jadi artinya juga rasanya ngenes. Utang uang PKK untuk ini, dia tuh ambil lagi untuk ini. Waduh. Singkat cerita dia entah sakit gimana, dia meninggal. Apa yang terjadi? Semua utang-utang yang ada, termasuk yang ada di PKK, lunas. Apa yang ingin saya mau sampaikan? Kalau saudara mau hutangnya lunas, berarti loh, kejadian kalau di Kertajaya banyak hutang, triliun berapa ya? Ada triliunan atau miliaran. Yang satu keluarga anaknya dikasih minum susu, ayo sama ibunya. Yang 4 orang ini di Ngagel ya. Nah, ini dekat dengan kita malah. Nanti setelah diselidiki ternyata terlilit masalah kalau sudah mati bebas hutangnya, lunas hutangnya. Ya. Tapi saya minta dalam nama Tuhan Yesus, di sini tidak ada yang punya pikiran seperti itu. Amin. Biar dijauhkan, dihindarkan dari hal-hal semacam itu. Anak Tuhan tidak pernah meminta-minta, apalagi utang. Tetapi enggak bayar. Seringkali mengutangi, yaitu meminjami. Ya, lebih baik kita tangan memberi daripada meminta. Ternyata meminta itu nggak enak. Kenapa nggak enak? Saya dulu pernah meminta dengan ekspresi yang memelas. Diminta lagi. Nggak sakit itu supaya orang itu bersedekah kepada kita. Nah, hal-hal semacam ini, trik-trik semacam ini, saya kumpul dengan anak-anak yang seperti itu. Ya Pak, triknya harus begini. Bahkan ada yang kakinya, yang waktu dia minta dilipet katanya diamputasi atau luka, ya disable gitu. Itulah apapun yang terjadi. Anak Tuhan saya katakan tidak akan pernah sampai hari ini pemeliharaan Tuhan sama seperti Allahnya bangsa Israel memelihara kita. Amin. Ya. Saya mau tanya, sekalipun Bu, uangnya sekarang tadi 50.000, sekarang sudah berapa? Fungsinya kan 30 Pak, ya sisa 20. Jujur amat itu. Saudara, kita mungkin tidak bisa merasakan bahkan satu peristiwa atau yang kita alami seperti Ibu siapa tadi? Iya. Saya tadi mikir-mikir di sini, ngapain juga pakai sepeda? Berapa orang itu, ya kan? 7 orang naik sepeda, 3 sepeda. Ya kalau sepedanya enak, sepedanya istilahnya oke gitu ya. Tapi ternyata apa yang terjadi? 2 enak, 1 gak enak. Nah, 2 enak, 1 yang gak enak. Ada masalah. Ini adalah kehidupan. Kalau saudara melihat seperti ini, apa yang terjadi? Mungkin saudara tidak bisa berkata-kata, tetapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Nggak ada HP, nggak ada uang yang cukup. Bahkan kita sedang mereka-reka memikirkan hal-hal yang waduh ini
piye bayari? Mestinya itu di atas 100 bahkan ya tidak mampu. Duit yang ada cuma 50.000. Tapi apa yang terjadi? Semuanya itu Tuhan sudah mempersiapkan. Kalau benar-benar kita anak-anak Tuhan yang selalu madep marang Gusti. Nah, ini pengorbanan Tuhan Yesus jangan kita sia-siakan. Ayo kita lanjut poin yang kedua. Kita akan membuka di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai dengan 14. Ulangan 28 13 ayat 14. Mari kita membaca ayat yang ke-13. 1 2 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang diberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kita kembali ke ayat yang ke-13. Saudara, dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saudara, dalam bahasa aslinya, kalau dalam bahasa Yunani itu hampir sama dengan bahasa Jawa. Yang namanya kepala itu bahasa Yunani adalah kepale. Nah, itu kepale. Berarti berbicara kepala itu adalah berbicara anatomi tubuh, apa yang kita miliki di dalam orang itu keseluruhannya pasti memiliki kepala. Coba lihat kanan kirinya, ada yang hilang kepalanya. Ya. Tapi sering kali saya melihat banyak anak-anak Tuhan besar kepala. Kalau saya bilang begitu, kira-kira gimana? Besar kepala, bahkan jalannya juga ngawang. Karena apa? Gelarnya, jabatannya, kekayaannya. Bahkan dia merasakan seolah-olah dunia itu miliknya dia. Kalau jalan seperti siapa saya? Orang mau lewat permisi. Saya mau lewat. Ya, kamu nggak tahu saya. Siapa saya? Nah ini. Biasanya orang kalau besar kepala nggak ngerti, nggak tahu, nggak sadar siapa dirinya. Biasanya kalau orang nggak ngerti siapa dirinya itu orang apa? Hilang ingatan. Orang ngerti kok jenenge dhewe. Ya toh? Itu sama dengan kalau ibu-ibu punya anak, gak ngerti kok lo. Lah, bapaknya tahu muda anaknya. Lah iki anake sapa rek? Gak ngerti nek anake dhewe. Hanya ibu-ibu yang ngerti bahasa ibu, gitu. Lah nek bojone dikundang iki bojone sapa? Iso geger itu kok ya. Undang Pak Pendeta, Bapak Gembala rene. Nah, suaminya, Pak, bojoku wis gak kenal aku. Lho kok bisa? Lah iku mau waktu aku datang iki bojone sapa rene? Aku gak ngerti nek bojone dhewe. Angel wis, angel. Sudah gitu ya. Nah, Tuhan akan membawa kita menjadi kepala dan bukan ekor. Ya, kalau saudara tangan ini diamputasi, kira-kira masih hidup? Masih ya. Kaki dipotong masih. Segala organ tubuh mungkin ada limpa, ada ginjal, ya toh. Kalau ginjalnya dua dipotong satu masih bisa hidup? Masih. Tapi kalau kepala yang dipotong? Hah? Ini.
Ya, medeni benar. Saya mau katakan ini, esensi firman Tuhan ini adalah bagi saudara siapapun saudara akan diangkat menjadi kepala dan bukan. Arti kata kepala itu adalah pemimpin. Bukan saja berbicara masalah wanita. Ya, kalau wanita belum punya pemimpin, carilah pemimpin yang baik dan benar. Pemimpin yang baik itu banyak, belum tentu benar. Kalau sudah benar pasti tentu baik. Jadi jangan diulang-balik. Karena apa? Kalau nggak tanya nanti Pak Gembala akan memberikan arahan. Bagaimana mencari pasangan hidup yang khususnya yang belum punya pasangan. Ya. Yang tadi Jut tadi kan pasti belum punya pasangan ya dong. Ya dong. Kalau yang BBS ojo. Ketakuan ini bukan untuk BBS. Ya dong. Cari pasangan itu rawon wis tutup stop. Ya dong. Termasuk juga bapak-bapak, ya dong, nggak usah. Itu anggap aja bukan untuk saya, untuk dia, untuk anak-anak saya. Ya dong. Saya mau katakan demikian. Kalau ini menjadi pemimpin, maka saudara yang dinamakan pemimpin itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kita akan lihat di ayat yang ke-28-13 itu tadi. Di situ dikatakan ayat berikutnya, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Perhatikan kata tetap. Ada yang arti bahasa Indonesia yang mengerti tetap? Artinya adalah permanen. Tapi nggak apa-apa, ini antusias. Iya, mau belajar. Nggak ngantuk berarti Pak ya? Iya, nggak ngantuk. Tapi nek woco salah itu ngantuk. Di situ dikatakan engkau akan tetap naik dan bukan turun. Berbicara tetap itu adalah permanen. Jadi percaya ataupun tidak, saudara harus yakin percaya sepenuhnya kepada Allah yang disembah oleh Abraham, Allah yang disembah oleh Ishak, dan Allah yang disembah oleh Yakub, yang manunggalnya menjadi satu di dalamnya Tuhan Yesus Kristus. Kita orang Jawa yang sudah mantep marah Gusti Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah menerima Roh Kudus dalam baptisan dan urapan Roh Kudus, dalam pencurahan Roh Kudus. Beberapa minggu yang lalu kita sudah melewati itu ya. Bagaimana saudara yang dinamakan baptisan Roh Kudus, yang dulu yang dinamakan pencurahan Roh Kudus, ya, yang dimana saudara akan diberkati, dan di situ saudara tahu artinya dicurahkan Roh Kudus? Ada yang tahu? Kan kemarin sudah doa 10 hari. Ada doa 10 hari Pak Gembala di sini? Ada. Nah, apa itu pencurahan Roh Kudus? Ubah hidupnya. Hah? Diubah hidupnya. Yang biasa cerewet jadi nggak cerewet, yang jadi bohong jadi nggak bohong. Berubah hidupnya. Benar itu. Berarti yang lain nggak berani jawab, masih melakukan cerewet kan? Iya kan? Tolak ukurnya begitu aja. Yang namanya dicurahkan itu sama seperti tadi saya dikasih Ibu Gembala air minum, ya. Itu kalau kita ada di tengah, itu air di dalam ember itu ditumplek blek di dalam Kepala. nah, di atas kepala kita, dicurahkan itu seperti ini. Jadi basah nggak karu-karuan, gelewer nggak karu-karuan, bahkan kita tidak menguasai air itu mengalir kemana kita tidak tahu. Itulah yang dinamakan pencurahan Roh Kudus. Berarti apa? Kita akan dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus itu. Makanya kalau orang sudah dikuasai oleh Roh Kudus, tadi dikatakan apa? Tidak lagi cerewet yang tadinya cerewet. Iya dong? Yang tadinya bohong tidak lagi berbohong. Yang tadinya suka melakukan kejahatan tidak lagi melakukan kejahatan. Tetapi yang sudah melakukan hal yang baik akan ditambahkan terus multiplikasi dan terus sampai menuju kesempurnaan dengan Kristus. Itu yang harapan kita. Sampai kapan?
sampai Tuhan memanggil ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Terus bertemu di sana jauh-jauh. Wow, saya dengar lagu itu ibu-ibu, kalau bapak menyanyi sini merinding. Kenapa? Kita merindukan pertemuan di udara. Ada rapture, ada reuni nanti di sana. Ayo, kalau orang yang reuni di tempat reuni tempat ini, kalau dia hadir di tempat ini, berarti dia masih hidup. Ya, saya dengar kemarin itu istrinya Pak Andes, tahu yang pembicara di sini beberapa bulan yang lalu, istrinya suka diundang reuni SD, reuni SMA, reuni sering kali ngadain reuni. Gila tuh, pengen tahu kalau temannya sudah tidak ada, berarti tidak ada di reuni. Nah, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, bangkit bersama dengan Kristus, ada pertemuan di udara, ada rapture, ada reuni di udara, di awan-awan, kita berjumpa dengan anak, istri, saudara-saudara kita di tempat ini, saling mengenal satu dengan yang lain. Jangan sampai tidak mengeluh, sini di. Loh, kan dulu sama ini, umpamanya kan terjadi pembicaraan, kita saling mengenal. Nggak ada di situ berarti dia tidak masuk dalam golongan atau bilangan kita yang terselamatkan. Tugas dan tanggung jawab setelah saudara menerima pencurahan Roh Kudus adalah satu Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan 9. Saudara ingat itu? Apa intinya? Coba kita lihat. Kisah Para Rasul 1, 8, 9. Di situ dikatakan, kalau Roh Kudus itu turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, seluruh sama dan sampai ke ujung. Saudara, saya tadi belum memperkenalkan diri saya ya. Ya, ini tamu yang tidak karu-karuan, datang di sini nggak permisi, nggak memperkenalkan diri. Ya, saya memperkenalkan. Saya sama di tempat ini nama saya dipanggil Eko Basuki. Eko Basuki itu nama pelawak, nama pejabat, dan nama seorang stand up comedy. Iya kan? Kalau saudara mengenal itu. Tapi saya mau katakan pada saat rekonsiliasi nama itu, tadinya karena saya waktu kecil dibully dengan teman-teman saya, akhirnya saya mendapat pencerahan waktu saya datang. Jadi saya itu kelahiran saya di Kalimantan, Samarinda, Kalimantan Timur. Saya hijrah ke sini, ke Jawa ini tahun 89. Sekolah di sekolah Alkitab Bethel Inggris penuh 3 tahun. Setelah itu kecantol youth yang ada di GBS Yerusalem Baru sampai sekarang. Jadi saya adalah pria, 1 istri dan 2 anak. Anak saya yang pertama sudah menikah, yang kerja di Kemenak Jawa Timur. Mestinya hari ini kami mau hadir sama-sama Pak di sini, tetapi mohon maaf belum bisa. Karena ada Vespa Rawi ya di Jogja. Jadi mereka pergi ke sana nanti sebentar siang bersama suaminya. Sementara kalau yang Yud sudah kenal, anak saya yang Theo itu kenal ya? Enggak kenal. Ini pembinanya coba. Baru mau akan kenal. Jadi kalau saudara
ini yang kurus yang biasa main drum itu, ya itu anak saya. Ya. Nah, nanti kita bisa memperkenalkan lagi. Namun saya ingin kembali kepada firman Tuhan bahwa saudara dipilih dan dipersiapkan seperti dalam Roma pasal 8 ayat 26, 27, 28, 29. Di situ saudara dipilih, dipersiapkan untuk menjadi milik Kristus, untuk menjadi pemimpin. Dan pada akhirnya kesimpulannya adalah kalau saudara menjadi pemimpin, maka jadilah pemimpin yang baik dan benar. Siapa saja saudara mau jadi pemimpin di komisi BBS, komisi youth, komisi pria, ada nggak sih? Belum ada. Ya perlu ada. Kenapa? Saya paling senang kumpul dan bersama-sama dengan komisi pria. Persoalannya paling susah kalau diajak kumpul bersama para pria-pria. Paling susah. Tapi kalau WBS, ayo kita kumpul, pasti datang semua. Tapi yang namanya laki-laki itu, saya juga bertanya sama Tuhan, kenapa ya Tuhan? Laki-laki ini kok susah sekali untuk kumpul. Ternyata, saudara, ada rahasia. Saudara harus tahu bahwa laki-laki dipilih Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan secara langsung. Makanya kalau saudara meninggalkan ibadah di tempat ini, saudara sedang melewatkan blessing daripada Tuhan, sedang melewatkan berkat yang diberikan di tempat ini dari Tuhan. Sekalipun melalui Bapak Gembala, melalui hamba Tuhan di tempat ini, memberkati saudara, keluarga saudara, didoakan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami segala kesusahan, mengalami segala pergumulan, ekonomi saudara, pekerjaan saudara, anak-anak saudara, studi saudara, semuanya Tuhan dengar. Karena ada penyembahan di tempat ini, karena Roh Kudus ada di tempat ini, karena ada imam di tempat ini. Memimpin itu adalah imam. Kalau saudara berbicara pemimpin, siapa di sini yang saya boleh bertanya dan angkat tangan yang menjadi bapak rumah tangga? Angkat tangan. Bu, ibu jadi bapak rumah tangga? Iya, karena suami meninggal. Yang pria. Oh, yang meninggal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang itu bu. Oh, cuk. Ini. Bu, kalau jangan sampai tadi firman Tuhan ayatnya untuk hidup diminta nanti sama dia. Jadi ada 7 orang. Itu angka kesempurnaan. Kenapa? Saya mau bicara sama pria. Bahwa pria itu adalah kepala. Amin. Bahwa pria itu adalah pemimpin. Amin. Bahwa pria adalah imam di dalam keluarganya. Maka jangan main-main, saudara sebagai seorang pria yang sudah mempunyai istri, yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, yang nantinya, saya tidak berbicara saudara sudah punya anak ataupun belum, tetapi saudara sedang dipersiapkan untuk menerima janji Tuhan. Kenapa? Karena imam itu menerima berkat blessing daripada Tuhan itu langsung kepada para pria-pria ini untuk memberkati keluarganya. Saudara tahu tugasnya imam? Kalau saudara imam itu, kalau di dalam kemah tabernakel, di dalam kemah suci, di dalam perjanjian lama, pada saat setelah bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir dan Tuhan berbicara banyak sekali, mengajarkan bagaimana cara beribadah, salah satunya dipimpin oleh imam. Maka pada saat dia berdiri di hadapan Tuhan, maka imam ini, pria ini, pemimpin ini berdiri atas nama keluarga. Tetapi sebaliknya, kalau dia berdiri di hadapan keluarganya, umatnya,
istri dan anak-anaknya dan sak piturute, dia berdiri atas nama Tuhan. Makanya seorang pria harus memiliki pengetahuan firman Tuhan. Seorang pria harus memiliki sedikit ataupun banyak membuat persekutuan mesbah doa dalam keluarga. Siapa di sini yang sudah membuat mesbah doa dalam keluarga? Ini bapak-bapak atau ibu-ibu, Pak? Ini saya ngomongin bapak kok ini. Sabar ibu-ibu itu. Ini durasi ini tidak lama. Ayo. Sudah membuat keluarga? Sudah? Cuma sendiri. Nah, ibu ini. Ya pokoknya di sana. Namanya korban bakaran, korban persembahan di depan Tuhan. Jadi jomplang itu enggak sih. Ya, tabut perjanjian itu waktu dibawa itu tidak bisa sendirian. Korban bakaran, korban persembahan tidak bisa dibawa sendiri. Makanya di tempat ini ada pujian penyembahan yang luar biasa. Ada pemain musik, ada yang memimpin pujian, ada yang menyanyikan semuanya tanpa harus melihat yang lain-lainnya, tapi satu tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Kita sedang dipersiapkan itu. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara, ayo. Kalau yang lainnya ibu-ibu bagaimana? Bisa nggak Pak? Saya mendapat berkat, bisa. Tetapi bukan memberkati, tetapi memohonkan berkat, meminta berkat. Bagaimana doa itu bisa dijawab? Karena ketulusan hati seorang ibu. Bapak-bapak, ayo mulai sekarang buat mesbah doa, mesbah dalam keluarga. Ojo nek dulu doa masing-masing, ajak istrinya doa. Mungkin nggak bisa sama anak-anaknya karena kegiatan belajar dari suami istri dulu, dari yang kecil. Maka Tuhan akan percayakan yang lebih. Karena blessing berkat kepala ini bukan saja tempat untuk kita berpikir, tetapi di sini ada otoritas Tuhan, ada hikmat Tuhan. Oleh sebab itu, yang terakhir dari saya mau bertanya, sudahkah saudara katam? Gak usah katam itu apa? Sudahkah saudara membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu selesai? Saya. 1, 2, hambanya ini luar biasa. Ini sudah selesai. Berapa kali? 2 kali mungkin Sudah muter. Mulai dari merit. Berdua. Luar biasa. Yang lainnya? Putus. Makanya kamu sering kali putus nyambung. Membiasakan. Ya, kalau tidak mau diputus kamu harus terus lanjut. Ya. Nah, perlu ada, saudara punya WA ya. Pak Gembala nanti buat bentuk grup untuk baca Alkitab. Setiap hari berapa? Berapa pasal? 1. 3 pasal berani? Belum berani. Kalau Mazmur panjang, Pak. Ini panjangnya cuma palingan Mazmur berapa? 119 berapa ayatnya? 150. 160. Bener lah? Iya. 50 apa 70? 150. Yang paling pendek? Hah? Nih, 50 berarti nggak bocor. Berapa pasal? 117 ayatnya 100. Google kamu ya sekarang. Alkitab. Berapa? Mazmur 119 ayatnya dari ayat pertama sampai ayat 170. Nah, tuh. Yang pendek 117. Ya toh? Yang 118 itu ayat yang berapa? Ayat yang ke-9 itu adalah ayat di tengah-tengah antara Kejadian sampai Wahyu. Ayo. Nanti buat komunitas hari ini. Wajib hukumnya. Kalau umpamanya itu syarat untuk masuk surga, ayo. Yud udah ya? Yud ya? Yud. Kan? Itu. Sudah baca? Udah suruh baca lagi. Nah, itu harus setiap hari. Kalau bisa nanti insya Allah saya datang kembali, saya tanya lagi. Saya akan bawa hadiah. Sampai sudah
1 tahun ini menyelesaikan. Karena gini, Kejadian sampai Wahyu itu tidak sampai 1 tahun, benar? Kalau sudah, tapi kalau 1 pasal kelamaan. Free minggu soalnya Pak saya Pak. Ya tapi 1 pasal. Iya, 1 pasal. Kalau tiga pasal, nggak usah free minggu, lanjut aja. Karena kan kadang-kadang bisa lah kalau kita punya waktu. Itu nggak sampai Wahyu, sampai Desember tanggal 25 selesai. Kalau kita mau tracknya seperti itu. Saya tempoh hari sempat 5 pasal, tengah duluan, nggak iso. Ya, apalagi 10 pasal. 40 pasal bisa nggak? Nggak usah nyambut gawe. 1 bulan selesai 40 pasal. Ya, tapi janganlah kita berhebat. 3 pasal aman, 5 pasal nggak bisa. 1 pasal ya terlalu enteng. Dulu anak-anak sekolah minggu 1 pasal. Ya, palingan kendalanya apa? Kalau sudah masuk di perjanjian lama, ya yang sudah masuk susunan silsilah itu belengar. Ya, bosan ya, tapi nggak apa-apa. Kalau 2 Pak? Tantangan buat kita. Ditawar. Kalau 2 Pak? Apa? Kalau 2 PL 1, PP 1. Jangan, kita harus urutan karena ada historis ceritanya. Dan kalau mau ditambah nanti diskusi sama Pak Gembala yang akan membuka pertanyaan di atas jam 5 ke atas setelah pulang kerja. Ada yang mau ditanyakan masalah menu hari ini, ada yang tidak ngerti, bicara masalah istilah, tempat, ada hal-hal yang mungkin saudara tidak bisa, silakan ditanyakan, buka ruang diskusi semacam studi Alkitab itu bisa. Ya? Apa? PA, pendalaman Alkitab. Ya. Jadi nantilah kita akan selesaikan itu. Tapi akhirnya kita akan membaca di dalam Ulangan yang ke-14, 28 ayat 14. 1, 2, 3. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan perhatikan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Allah lain itu apa? Allah lain kalau sekarang ini berbicara tentang hal-hal yang sudah menggeser kedudukan Allah kita yang benar, Allah yang sudah disembah bapak leluhur kita Abraham, Ishak dan Yakub tadi, itu yang dinamakan Allah lain. HP boleh, tapi kalau sudah menggeser kedudukan ibadah kita, melupakan ibadah kita, doa kita, sembahyang kita, dan Tuhan sudah diabaikan, lebih ketinggalan Alkitab apa handphone yang diutamakan? Pasti handphone. Balik Pak, sudah sampai di situ, handphone ketinggalan, balik. Ada saya lihat begitu kesaksiannya. Pak mau kemana? Handphoneku ketinggalan Pak, balik. Udah sampai gereja loh, balik. Mana lu tak tunggu nih Pak, kok nggak balik? Males Pak. Enak ngomong. Karena ada online, streaming dan segala macam. Mengikuti ibadah bisa online. Nah hari ini ayo, apa yang sudah mengganggu kehidupan rohani kita, hobi saudara, ya, casual saudara, kehidupan saudara, kalau sudah tidak mementingkan, mengutamakan Kristus, itu yang dinamakan saudara mengikuti Allah lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan dengan keterbatasan kami dalam penyampaian firman Tuhan ini. Biar Roh Kudus terus membuat firman-firman-Mu menjadi rema dan mengingatkan kami di dalam pertumbuhan rohani kami. Melalui Bapak Gembala kami yang tepatnya mengembalakan kami jemaat Tuhan di tempat ini, dengan kasih Kristus yang selalu terus dia boleh berjalan atas tuntunan Tuhan,
akan membimbing kami jauh lebih baik daripada hari ini. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk berfellowship, beribadah kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya ucapkan terima kasih untuk pelayanan firman dari Pak Dr. Basuki. Ya, puji Tuhan. Jadi beliau ini adalah seorang dosen, ya, dosen STT. Ya. Gelarnya banyak, tetapi gelarnya terlalu banyak, jadi makanya saya ingat. Saya mengatakan gelarnya terlalu banyak. Cuma waktu saya tanya gelarnya ya dia enggak. Dia seorang yang rendah hati ya, itu gelarnya banyak. Kenapa gelar tidak dibawa, tidak dinikmati ya? Gelarnya hanya tertulis di tertulis di kertas saja ya. Itu kan Tuhan memberkati pelayanan dari Pak Eko Basuki sama istri dan keluarga ya. Tuhan diberkati firman Tuhan. Amin. Ya. Puji Tuhan ya. Kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Mari kita sama-sama berdiri. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah saya pada siang hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Engkau sertai pada kami mulai awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Kau pimpin biasa seluruh umat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini. Tuhan Yesus, agar kami tetap berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati hamba-Mu sudah melayani firman Bapak Eko Basuki. Kau berkati pelayanan Kosmain Pakul Rapi hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus, Kau pimpin nantiasa Kau berkati dalam usaha pekerjaan, kesehatan rumah tangganya. Kau berkati anak menantunya Tuhan Yesus, cucunya semuanya dalam lindungan-Mu. Kau curahkan berkat-Mu pada Eko Basuki. Kau juga berkati Tuhan Yesus Kristus anak-anak-Mu sedang melayani dalam pujian penyembahan. Kau berkati Michelle Tuhan dalam pelayanan kesehatannya, Kau rapi anak-Mu, kuliahnya ini masih ada. Kau berkati Tuhan Yesus bagi ini dalam kuliah, dalam pelayanannya, dalam kesehatan semuanya. Kau rapi anak-Mu. Kau berkati juga berikan Tuhan Yesus, berkati dalam kuliah, dalam pelayanan kesehatannya semuanya. Kau rapi anak-Mu, berkati hikmah kesehatan apa dan Kau juga berkati Tuhan Yesus Kristus anak-Mu sedang melayani musik. Tuhan Yesus, Kau berkati Pak Ivan dalam pelayanan semuanya. Kau rapi dalam usaha pekerjaan kesehatan rumah tangganya bersama dengan istrinya. Kami berkati Tuhan anak-anaknya, berkati dalam peraturan sekolah mereka, kesehatan rumah tangga. Berkati Dekon Tuhan Yesus dalam pelayanan semuanya. Kau rapi berkati dalam sekolahnya di masyarakat. Kau berkati Tuhan Yesus buat Joshua sedang melayani dengan Siti untuk rapi anak-Mu, berkati dalam kuliah dan kesehatannya. Kau berikan hikmah kesehatan pada Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus buat Tuhan Andreas sedang melayani sebagai sponsor. Kau berkati dalam pekerjaan pelayanan kesehatannya. Kau berkati Tuhan buat Ibu Tanti, berkati dalam usaha pekerjaan, dalam pelayanan kesehatannya. Juga Ibu Edwin, Tuhan Yesus berkati dalam usaha pekerjaan, pelayanan dan kesehatan rumah tangganya bersama suaminya. Berkati Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anaknya, Tuhan Servi dan Tasya, Tuhan berkati sekolah mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khususnya buat anak-Mu saat ini sedang sakit. Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mister Wiwin, Tuhan Yesus, Kau jamah pulihkan tangan-Mu yang penuh kuasa dan berdamai, biru-biru memulihkan apa-Mu. Kita Tuhan untuk Pak Yoyok, Tuhan Yesus, Kau jamah pulihkan sembuhkan dengan sempurna Tuhan Yesus Kristus. Kita Tuhan untuk
sertai dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk anakmu yang besok akan menjalani ujian akhir semester. Tuhan Yesus, Kau berkati anakmu Ivan dan Ii, Tuhan Yesus. Berikan hikmat-Mu dalam Tuhan mereka menjalani UAS. Tuhan Yesus, berikan supaya mereka bisa menjawab semua pertanyaan ujian Tuhan Yesus, supaya mereka dapat melewati UAS ini Tuhan dalam kenyataan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati, tangan-tangan sudah memberikan persembahan, Kau kembalikan berkat kita kali ini. Tuhan Yesus, Kau tutup bungkus, kau saudaramu tutup bungkus keluarga, kesehatan atau pendapatan selain kami. Jauhkan kami dari salah marah bahaya, kecelakaan, depan saya penyakit, orang jahat, gangguan, serangan, kosa, gelapan, kesalahan medik, sarta, serangan kali, panami, surapan. Dan Tuhan sudah hampir kamu berkat uang makanan, pakai kesehatan, pengenalan sejahtera, menjaga dirimu dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari wabah, penyakit, wabah corona, penyakit bahaya, penyakit tular, penyakit matikan. Nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan, kira berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang menyertai kami saat ini sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni kesalahan pada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.